Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menahan bekas CEO e-Fishery, Gibran Huzaifah, Kamis 31 Juli 2025. Penahanan dilakukan setelah Gibran ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana dalam proses akuisisi perusahaan teknologi yang dilakukan e-Fishery tahun lalu. Bagaimana rekam jejak kasusnya? Kasus ini berawal dari investigasi internal yang dilakukan para investor e-Fishery pada 2024. Investigasi tersebut mengungkap dugaan manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen, termasuk Gibran yang saat itu menjabat sebagai CEO. Dalam laporan resminya, e-Fishery menyatakan meraup laba sekitar 16 juta dolar AS atau 230 miliar rupiah pada September 2024. Namun fakta investigasi menunjukkan perusahaan justru mengalami kerugian hingga 35,4 juta dolar AS atau sekitar 575 miliar rupiah pada periode yang sama. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga disebut mengklaim memiliki lebih dari 400.000 unit smart feeder, alat pemberi pakan ikan otomatis berbasis teknologi. Padahal penyelidikan menemukan hanya sekitar 24.000 unit yang benar-benar beroperasi. Menanggapi temuan ini, pemegang saham e-Fishery mencopot Gibran dari jabatan CEO pada Desember 2024. Posisi tersebut kemudian dijabat sementara oleh Adi Wibisono sebagai CEO interim dan Albertus Sasmitra sebagai Chief Financial Officer interim. Nah, ternyata cerita tak henti sampai di sini. 4 bulan setelah dicopot dari jabatan CEO, jagat media sosial digemparkan dengan pemberitaan Gibran Huzaifah, pendiri dan mantan CEO e-Fishery, yang mengakui dirinya telah memoles laporan keuangan. Dalam wawancara khususnya dengan Bloomberg Selasa 15 April 2025, dia menyebut langkah itu bagian dari bertahan hidup. Dia menolak tudingan mencuri uang investor. Ia pun mengklaim jika ide itu muncul setelah ia berdiskusi dengan sesama pendiri usaha rintisan bidang teknologi atau startup Indonesia lainnya. Terkait pemalsuan laporan keuangan e-Fishery oleh Gibran, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda berpendapat, ini adalah masalah etika yang fatal untuk karir Gibran dan e-Fishery. Nailul meyakini setelah kasus pemalsuan laporan keuangan yang menggemparkan, penilaian terkait valuasi startup di Indonesia akan semakin terkoreksi dan pengecekan laporan keuangan akan lebih detail. Terkait rekam jejak Gibran Huzaifah, ia dikenal sebagai pendiri startup teknologi aquaculture e-Fishery. Ia memulai karir sebagai peternak ikan lele dan kemudian mendirikan e-Fishery pada 2013 setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Inovasi Gibran melalui perangkat smart feeder yang mengandalkan algoritma dan sensor untuk mengatur pemberian pakan ikan secara otomatis berhasil menghemat biaya pakan hingga 28%. Kesuksesannya membuat Gibran masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia pada 2017 dan mengantarkan e-Fishery menjadi startup unicorn pada 2023. Setelah mengantongi pendanaan seri D sebesar 200 juta dolar AS atau sekitar 3 triliun rupiah. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu di kasus penangkapan bekas CEO e-Fishery Gibran Huzaifah ini? Apakah kasus ini makin menguak sisi gelap startup di Indonesia? Yang jelas kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi para investor di berbagai belahan dunia yang bersemangat mendukung startup yang sedang populer. Perilaku sembrono pendiri juga jangan diabaikan dan perlu jadi pertimbangan matang.